Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi linear programming dengan beranggotakan saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Fakih Barjawi dan ada juga Garin Adi Priyambodo, ada Zelika Dwi Pramesti dan terakhir yaitu ada Rifano Ferdiansyah. Yang pertama dari materi linear programming adalah satu definisi. Pengertian linear programming. Linear programming adalah metode matematis yang bersifat linear untuk mencari solusi optimal dengan cara memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan terhadap sejumlah kendala. Linear programming digunakan untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear dalam batasan-batasan tertentu. Pembatasan-pembatasan tersebut biasanya terkait dengan keterbatasan sumber daya seperti bahan baku, uang, waktu, dan tenaga kerja. 2. Tiga elemen penting dalam menentukan formulasi matematik linear programming. Yang pertama yaitu ada variabel keputusan, bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah unit yang harus diproduksi untuk setiap barang. Yang kedua yaitu ada fungsi tujuan, menginginkan hasil optimal dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Yang ketiga yaitu adalah fungsi kendala, mencerminkan hubungan antara variabel keputusan dengan sumber daya yang tersedia, serta memperhitungkan keterbatasan sumber daya yang ada. Untuk yang ketiga, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Zelika Dewi Pramesti. Kepada Zelika, saya persilahkan. Yang ketiga, dalam bidang programming linear, terdapat tiga aspek yang menjadi fokus. Formulasi masalah yaitu mentransformasikan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk matematika dengan melibatkan yang pertama mendefinisikan variabel keputusan, yang kedua menetapkan fungsi tujuan, yang ketiga menetapkan fungsi-fungsi kendala. Penyelesaian matematis yang melibatkan penentuan nilai optimal untuk variabel keputusan sesuai dengan fungsi tujuan. Penyelesaian matematis, metode yang dapat digunakan antara lain metode grafik untuk masalah pemrograman linear dengan dua variabel keputusan, metode simplex untuk masalah pemrograman linear dengan kurang lebih dua variabel keputusan, metode revisi simplex, metode dual simplex, metode khusus untuk permasalahan tertentu seperti transportasi, penugasan, transshipment, dan lain-lain. Ya, kembali ke saya sebagai moderator. Untuk selanjutnya, dalam bidang programming linear terdapat tiga aspek yang menjadi fokus. Yang selanjutnya itu adalah analisis hasil. Mungkin akan dibacakan oleh teman kelompok saya yaitu Rifano Ferdiansah. Kepada Rifano Ferdiansah, saya persilahkan. Oke, selanjutnya adalah analisis hasil. Analisis hasil adalah perhitungan matematis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam konteks dunia nyata atau analisis post-optimality. Selanjutnya, setelah menentukan formulasi model matematik linear programming, kemudian formulasi tersebut dimasukkan ke dalam software POM-QM. Dalam penyelesaian perhitungan permasalahan, riset operasi umumnya menggunakan software berikut, yaitu POM-QM for Windows versi 5, QSB yaitu Quantitative System for Business, lalu yang ketiga Lindo Linear Interactive and Discrete Optimizer, yang keempat MPL atau Simplex atau CONOP, yang terakhir adalah MATLAB. Ya, selanjutnya untuk yang keempat yaitu ada contoh kasus. Mungkin akan dibacakan oleh teman saya yaitu Garin Adi. Kepada Garin, saya persilahkan. Selanjutnya saya lanjutkan yang keempat yaitu contoh kasus. Contoh kasus di sini yaitu penyelesaian linear programming dengan metode grafik. Perusahaan agroindustri Agri Milk Jaya memproduksi dua macam produk yaitu susu fermentasi dan keju. Beberapa persoalan yang perlu diperhatikan adalah A. Untuk memproduksi susu fermentasi diperlukan 20 menit mesin 1, 10 menit mesin 2, 40 menit packaging, dan 20 menit proses finishing. Sedangkan untuk memproduksi keju diperlukan 50 menit mesin 1, 30 menit mesin 2, 10 menit packaging, dan 20 menit proses finishing. B. Kapasitas maksimum masing-masing mesin adalah mesin 1 yaitu 1000 menit, mesin 2 600 menit, packaging 800 menit, finishing 800 menit. C. Potensi keuntungan yang akan diperoleh adalah 300 untuk susu fermentasi dan 400 untuk keju. Pertanyaannya yaitu carilah berapa kombinasi produksi yang paling optimal dan jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Contoh penyelesaian menggunakannya POM-QM. Pertama-tama kita create datasetnya dulu. Kita buat datasetnya, kita masukkan judul, kita masukkan number of constraint-nya 4, number of variable-nya 2. Tadi kita disuruh mencari optimal atau optimisasi. Jadi kita pilih objektifnya yaitu maximize,
kemudian kita klik OK. Selanjutnya masukkan data produksi. Yang pertama di bagian kiri yaitu ada mesin 1, mesin 2, proses packaging dan proses finishing. Di atas ada susu fermentasi dan keju. Kemudian isi nilainya, susu fermentasi memerlukan mesin 1 yaitu 20 menit, mesin 2 10 menit, proses packagingnya 40 menit, proses finishingnya 20 menit. Sedangkan keju memerlukan 50 menit mesin 1, 30 menit mesin 2, 10 menit proses packaging, dan 20 menit proses finishing. Kemudian untuk di RHS kita masukkan kapasitas maksimum masing-masing mesin. Jadi maksimum mesin 1 yaitu 1000 menit, mesin kedua 600 menit, proses packaging 800 menit, proses finishing 800 menit. Kemudian pada maximise kita isikan yaitu potensi keuntungan yang akan diperoleh dari masing-masing ya, susu fermentasi dan keju. Susu fermentasi kita isi 300, keju kita isi 400. Kemudian klik solve, maka akan tampil hasil grafik seperti ini, di mana kombinasi produksi yang optimal untuk susu fermentasi adalah 16,66 unit, sedangkan untuk keju 13,33 unit. Jadi jumlah keuntungan yang diperoleh sebesar 10.333,33. Ya, kembali lagi ke saya sebagai moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.